Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dilindungi Allah sampai siang, sampai petang, sampai malam, sampai besok subuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, selesai salat subuh dia tidak pulang ke rumah, duduk di masjid hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Sesudah terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Ini yang sedang kita lakukan. Kita salat subuh berjamaah, habis itu duduk sampai terbit matahari. Sesudah itu nanti kita salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat isyraq. Pakai qaf, isyraq. Isyraq artinya terbit matahari. Yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai usolli, niat dalam hati saja, dua-duanya sah. Man shalla subha bi jama'atin, sampai salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Boleh juga dibaca Turmudi, boleh juga dibaca Tarmizi. 3 cara membacanya: Tarmizi, Tirmidzi, Turmudi. Begitu dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Jalek suara ombok. Nandok saya. Ya, Randang. Okelah, Pak, lanjut dong. Tangan lah, nanda sedangnya banyak-banyak istighfar. Berdiri Ustaz. Nabi Muhammad SAW, kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim pindah dari Babel. Nama kampung Nabi Ibrahim itu Babel, tapi Babilonia. Babilonia kok kini Irak. Di mana Babilonia itu? Irak. Pindah dari Babilonia ke Palestina. Sampai di Palestina bermasyarakat, kemudian tidak punya anak, nama istrinya Sarah. Kemudian lama tidak punya anak, kecek Sarah, tidak ada buka cabang. Nikahnya Hajar. Sesudah itu barulah punya anak. Kata Allah Ta'ala suruhnya pindahlah sampai anaknya itu dipindahkan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sesudah itu punya anak namanya Ismail. Sesudah itu disuruh Allah Ta'ala sembelih anak. Jadi tidak ada cerita, tidak ada Nabi Ibrahim itu bercerita tentang kepemimpinan. Tidak ada hadis menyebut Nabi Ibrahim itu jadi kades. Sesudah itu Nabi Musa waktu itu juga ada razia, maksud itu razia satu anak ketek nan lahir disembelih leher. Yudzabbihuna abna'ahum, mereka menyembelih anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak padusi dibiarkan indah disembelih. Sesudah itu Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa selamatnya dianjingkan di sungai Nil.
Sesudah itu masuk ke istana Fir'aun. Nama istri Fir'aun itu Asyah. Nyolah ketua Dharma wanitanya waktu itu. Sesudah itu kadangnya aduh dicariannya dua orang macaka. Nanti orang Mesir, nanti Bani Israel. Dipisahnya aku cakap ya. Rupanya dua orang kok. Tak lama ditinjunya mati. Dan sudah itu lari Nabi Musa alaihissalam. Basuh jo anak gadis Su'aib 8 tahun nenyo memelihara kambing. Sesudah itu lalu kemudian inya pun menghadap Fir'aun, dikaja di Fir'aun, tenggelam Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa pun lanjut perjalanan membawa 600.000 orang Palestina dan dibawa dek Nabi Ibrahim dari Mesir menyeberang Laut Merah ke Palestina. 600.000 orang penduduk Bukit Tinggi Barat. Penduduk Bukit Tinggi 100.000-nya dan dibawa dek Nabi Musa menyeberang Laut Merah itu 600.000 orang. Dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quran Al-Azim. 600.000 orang, 6 kali Bukit Tinggi menyeberang Laut Merah. Habis itu tenggelam, mati Fir'aun di Laut Merah, digulung mumi. Itu ada filmnya Mumi Return. Lalu sesudah itu Nabi Musa terus, tapi rupanya Nabi Musa tak sampai ke Palestina, meninggalnya di dataran pasir Sinai namanya. Perjalanan itu dilanjutkan dengan murid Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Tapi di orang barat kok susah menyabik Yusha, disabiknya Joshua. Yusha bin Nun. Tapi tidak ada bercerita tentang Nabi Musa membuat sebuah kerajaan pemerintah. Sesudah itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir tidak ada ayahnya, lalu kemudian datanglah Bani Israel mengejek. Maka abuki mara'a sawin, wahai Maryam, ayahmu bukan preman. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu bukan wanita tunasusila. Ayahmu bukan orang jahat, makmu bukan WTS. Kenapa kau melahirkan anak haram? Orang Israel menuduh Maryam berzina dengan Joseph si tukang kayu. Lahirlah anak haram. Maka kemudian Maryam menunjuk anak. Fa asyarat ilaih. Nabi Maryam diam. Tak dilawannya Bani Israel itu. Makanya kalau ada awak diejek-ejek orang, dibully haters, diam aja. Habis paket awal itu. Bentuk Maryam. Nyonya diam. Fa asyarat ilaih. Ditunjuknya anaknya. Anaknya Isa dan masih ketek. Oh, makin berang Bani Israel. Rupanya kalau awak diajak orang, awak diam, itu orang tu makin naik darah tingginya. Capeknya mati. Tapi kalau awak respon, awak lawan, itunya tanam. Maka mau tidak ada. Kalau ada orang membuli apa tanam. Dibulinya naik sepeda. Kumat darah tinggi mati. Itu jurus Maryam. Maryam dibuli. Diam. Asyarat ilaih. Ditunjuknya anak keteknya dan baru lahir. Apa kecek Bani Israel berak. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kami mengecek anak ketek dan belum pandai bicara ya Pak. Disitulah terjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Berbicara Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah. Aku ini hamba Allah. Aku bukan anak Allah. Aku hamba Allah. Aku bukan anak zina. Allah berikan aku kitab Injil.
Lalu kemudian Nabi Isa besar, marahlah Bani Israel karena mereka tersinggung. Tersinggung pula Romawi, dua yang tersinggung, satu Bani Israel, satu Romawi. Maka bekerja samalah Romawi dengan Israel untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Murid-murid Nabi Isa setia, tidak mau membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Tapi ada satu yang jahat, disogok 300 keping uang emas, namanya Yudas Iskariot. Ditunjuknya tempat persembunyian Nabi Isa. Masuk tentara Romawi mau menangkap, diceritakan Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Isa, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Itulah dia murid yang berkhianat itu. Maka jangan berkhianat, karena kalau berkhianat nanti diserupakan wajah kamu. Diangkat Nabi Isa, warrafa'allah. Kalau ada murid-murid saya ini berkhianat, datang pasukan menangkap, ambo diangkat di Allah, mukonya berubah jadi mukomu. Cuma badannya belum kapok. Wah, seorang kau bareng mana tidak inyo. Mukonya Yudasku, mukonya sama, diserupakan Allah. Tidak ambo ngecek Quran. Walakin syubbiha lahum, angkat Allah SWT. Selesai. Tidak ada cerita Nabi Isa membuat hukum, menerapkan hukum. Awal ada cerita tentang 3 Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibrahim, Musa, Isa. Barulah nampak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Di Makkah Nabi tidak ada bercerita potong tangan, kurang nan berzina bercambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dimasukkan badannya setengah ke tanah, dilempar batu sampai mati. Di Makkah itu adalah pendidikan akidah. Itu di Makkah. 3 boleh tahu. Tapi sesudah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka menjadi pemimpin yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzinalah orang Yahudi. Berzina orang Yahudi. Lalu kemudian ditangkap. Nabi bertanya, orang Yahudi, ya, kalian pakai hukum Nabi Musa, betul. Kalau menurut hukum kalian, orang nambah zina kok apa hukumnya? Bawa kitab kalian, bawa ke sini. Dibawalah kitab orang Yahudi. Kitabnya namanya apa nama kitab orang Yahudi? Taurat. Mana kitab Taurat? Iko. Aku cek kitab Taurat bagi orang yang berzina. Orang yang berzina dihukum diasingkan dari kampung halaman. Cek orang Yahudi. Mana ayatnya? Kata Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Iko Muhammad. Iko ayatnya. Kata Nabi, semua kayak telunjuk. Rupanya ditutuinya begitu. Nah, itu cabiannya orang Yahudi. Cuma kayak telunjuk tu kata Nabi. Dia kayak tertulis di situ hukuman bagi mereka. Akhirnya dijatuhkan hukuman. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bercerita tentang akhlak, bercerita tentang sabar, bercerita tentang tawakal, bercerita tentang qanaah, bercerita tentang ridha, bercerita tentang membersihkan hati. Tapi juga Al-Quran bercerita tentang hukum. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Oh, nanti kalau hukum Islam ini diterapkan, habislah tangan awak satunya, Bu ya. Datanglah mengadu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ini karyawan ambo, pegawai ambo kau mencuri, potong tangannya.
Pemimpin itu bijaksana. Coba tanya dulu. Kamu mencuri mengapa? Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena gaji saya tidak dibayar. Pemimpin bijaksana. Bukan langsung ambil potong. Ini mencuri, potong langsung. Enggak. Kenapa kamu mencuri? Karena gaji saya tidak dibayar. Maka kata Umar bin Khattab, bayarkan gaji dia. Dia mencuri karena ada alasan. Oleh sebab itu pemimpin bijaksana. Siapa yang mengajarkan itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Datang perempuan, ya Muhammad, ya Rasulullah, jatuhkan padaku hukum karena aku sudah berzina. Perempuan ini hamil. Kata Nabi, pulang ke kampung, lahirkan anakmu. Tidak boleh membunuh perempuan yang sedang hamil. Karena dia bersalah, tapi anaknya di dalam bersalah benda? Tidak bersalah. Maka salah kita sekarang mengatakan itu anak zina. Karena yang berzina adalah yang betul itu amak zina, bukan anak zina. Apaknya juga bawa saja, amak apa zina. Anaknya kan tidak. Kata Nabi, biarkan anaknya lahir duluan. Sesudah anaknya lahir, datangnya lagi, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman kepadaku, anakku sudah lahir. Pulang ke kampung, susukan anak. Berapa lama menyusukan anak? Lah dipotong dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan lamanya. Otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, tulangnya sehat, terhindar dari osteoporosis, dan ikatan ibu dan anak, hubungan emosional dekat. Susukan 6 bulan, ASI eksklusif. Ternyata dalam Quran dikatakan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung dan menyusukan selama 30 bulan. Tadi kan kecilnya 2 tahun, kok 30 bulan? Menyusukan 2 tahun, berapa bulan tuh? 20 sampai. Mengandung berapa bulan? 9. 20 sampai tambah 9? 33. Maka dikecil dalam Quran 30 bulan. Salasuna sya'ara, menyusukan anak dan mengandung 30 bulan. Kecil orang Bukit Tinggi 33, berarti dikorupsi 3 bulan. Menyusukan anak 2 tahun, 24 bulan. Dan 6 bulan adalah angka minimal perempuan hamil anak bisa hidup 6 bulan hidup. 5 bulan mati prematur. Hebatnya Al-Quran. Nya tak menyabit 9 bulan. Satu orang tahu 9 bulan. Tapi nya sawit angka minimal 6 bulan. Tidak percaya pada Quran? Tanya pada SPOG, spesialis objin kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu angka minimal 6 bulan? Padahal itu baru diketahui orang kini spesialis kandungan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mana menyusukan itu sampai 2 tahun? Ternyata otak kepala manusia sempurna nang karet. Kalau anak ketek, awak mencari anak baru lagi ketek, kan nampak otaknya berbunyi kan? Nampak. Yang cucu belum. Itu baru sempurna tulang otak kepala kok selama 2 tahun. Ambo cuma ingin menunjukkan ambo tidak gundul. 2 tahun lalu sempurna. Jadi membaca Quran itu ada hukum, membaca Quran ada medis kesehatan, membaca Quran ada akhlak, membaca Quran ada sejarah, segalanya ada dalam Quran. Itu akan digali oleh anak-anak muda harapan bangsa, umat dan mertua dari Bukit Tinggi. Amin. Mereka akan menggali isi Al-Quran sehingga Al-Quran dibaca untuk diambil ilmunya, bukan Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran ini dulu dibaca menghidupkan orang yang mati semangatnya jadi hidup dengan baca Quran. Sekarang Quran dibaca hanya untuk orang mati.
Quran dibaca untuk orang mati, pahalanya sampai, bukan tidak sampai. Tapi kalau hanya untuk orang mati, mubazir, karena Quran diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibacakan, pahalanya sampai. Nah, tidak percaya, agih nama lengkap. Beko kalau mati, ambo bacakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai mana cerita tadi? Ini terlalu lama banget beloknya gue. Bahwa perempuan tadi disuruh menyusukan anak 2 tahun. Pulang susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, nyotibo. 3 kali nyotibo. Tibo yang pertama, pulang lahirkan anak. Tibo yang kedua, pulang susukan anak. Tibo yang ketiga, ambo ingin jatuhkan hukuman untuk ambo ya Rasulullah. Kata Nabi, gali tanah, ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perempuan ini minta hukuman di dunia? Karena ingin suci supaya nanti di akhirat dia tinggal masuk surga. Itulah ayat yang dibacakan di Imam rakaat pertama tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman dan takut kepada Allah, minta hukuman disegerakan di dunia, mereka nanti masuk ke dalam surga berbondong-bondong, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Jadi awak masuk surga itu nanti tidak surang-surang. Masuk surga berjamaah. Masuk surga jamaah sholat subuh dari bukit tinggi. Yang sholat zuhur masuk juga. Oleh sebab itu maka berjamaah awak alaikum bil jamaah. Tapi intisari dari kehidupan berjamaah ada kepemimpinan 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Cukup syarat 5 negara. Apa syarat 5 negara? 5 syarat negara. Ada rakyatnya, muhajirin dan ansor. Ada undang-undangnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batas wilayah teritorialnya, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ada cara memutuskan hukum berdasarkan musyawarah. Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Jibril, tapi memutuskan perkara sesuatu, apa kata Allah? Wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah. Itulah yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat. Itulah yang ada susunan di masyarakat Minangkabau. 3 tungku sajarangan. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. 3 tungku. Ambo payah menjalekan ke generasi milenial kok 3 tungku. Deknya masaknya pakai kompor gas. 3 tungku juga sih. 3 baru diletak di atas. Tungku konon paling bare, inyonan paling angin. Kena panas, dia yang memikul periuk, kuali, wajan yang besar di atas. Itu yang paling kuat. 3 tungku inilah yang menjadi pemutus. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Itu sudah dituliskan. Dari mana masyarakat Minangkabau mendapatkan ini? Adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Orang Minangkabau dalam satu hembusan nafasnya keluar agama dan adat. Tidak bertentangan antara agama dan adat istiadat. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga ke depan. Dalam bingkai apa? Kita memang tidak negara Islam, tapi kita tinggal di negara penduduk Muslim terbesar. Carilah negara lain yang muslimnya terbesar dunia. Maroko 30 juta. Maroko penduduknya cuma 30 juta. 10 kali lipat Republik Indonesia. Gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanah.
Hebat apa enggak? Ragu dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Maka orang-orang barat, oriental artinya timur. Orang barat yang mengkaji tentang timur, tentang Islam, nama orientalis. Mereka terpukau dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tulislah Nabi Muhammad pemimpin nomor 1. 100 ranking influential person in history. 100 saratui. Ranking tingkatan. Influential person, orang-orang berpengaruh in history, dalam sejarah. Yang menulis bukan orang Islam, namanya Michael H. Hart. Dan namanya lah tahu ini tidak bersunat. Kalau Abdul Somad menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh Nabi Muhammad nomor 1, akhirnya orang iyalah membela agama ini, apologi namanya kalau membela agama. Tapi kau menulis bukan orang Jawa, bukan orang Indonesia, bukan orang Minangkabau. Michael H. Hart itu nama menulisnya orang Amerika. Diundang lainnya ke Mesir oleh pemerintah Mesir, Majlis A'la Syu'un Al-Islamiyah. Ditanya oleh orang Mesir, "Hai Michael H. Hart, mana waang menyambut Nabi Muhammad ko nomor 4 kamu?" Itu terjemah Minangkabau. Kenapa Nabi Muhammad nomor 1? Apa kata Michael H. Hart? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain, yaitu dia adalah tokoh pemimpin. Makanya dia mengirim surat ke Raja Mesir, mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi. Kalau ada kepala negara berkirim surat ke kepala negara, itu namanya menjalin hubungan bilateral dua negara. Kalau 3-4 negara namanya multilateral. Yang layak berkirim surat kepada kepala negara hanyalah seorang pemimpin negara. Surat Nabi dibaca oleh Raja Persia. Raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Dibacanya surat Nabi, dikoyaknya surat Nabi, sobek-sobeknya surat Nabi, campaknya ke tanah, melapor dan membawa surat Nabi itu ke Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ikut Kisra menyobek-nyobek surat engkau ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Mazzaqallahu biladahu." Allah akan merobek-robek kekuasaan Kisra. Hancur kerajaan Kisra. Negeri Kisra menjadi Islam. Di mana itu sekarang? Persia menjadi negara Islam, hancur. Tapi ada satu raja yang baik, namanya Kaisar, Raja Romawi. Sampai surat Nabi diciumnya, dikasihnya minyak wangi, diletakkannya dalam kotak kayu, ditutupnya, dimuliakannya, dikumpulkannya menteri-menterinya. Lalu kemudian dibacanya surat Nabi itu. Kata dia, inilah Nabi akhir zaman. Lalu kemudian dia ingin masuk Islam, tapi menteri-menterinya tak setuju. Bahaya bos, nanti kalau kau masuk Islam begini. Lalu didengarnya ada jamaah datang dari kota Madinah, dari kota Makkah, namanya Abu Sufyan. Siapa nama jamaah yang datang? Abu Sufyan. Undang Abu Sufyan itu datang ke istana. Ditanyanya Abu Sufyan, kamu, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim, kamu datang dari mana? Dari kota Makkah. Betul di Makkah itu ada seorang nabi bernama Muhammad? Betul. Bagaimana dia? Diceritakan Abu Sufyan. Apa kata Kaisar? Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, saya meliku mawdi'a qadamayya hadha, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Waktu itu Kaisar itu sedang tagak. Kalau betul yang kau cakapkan ini Abu Sufyan, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Tempat tegak Kaisar itu kota
bernama Damaskus. Damaskus itu menjadi pusat kerajaan Islam Bani Umayyah. Damaskus sekarang menjadi negara Suriah. Bukan Damas Raya, Damaskus. Itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda nih. Nabi SAW waktu dia mau perang menggali tanah. Itu Madinah, ini Makkah. Pasukan dari Makkah menyerang Madinah. Bagaimana supaya kuda tak bisa melompat? Digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Gali parit. Atas usul siapa? Seorang laki-laki dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Anak muda kini tahunya Salman Khan. Salman Al-Farisi, guys. Kata Salman, kami punya tradisi perang di Persia, kami gali parit. Kalau begitu kata Nabi, gali parit. Digalilah parit. Waktu cangkul besi itu kena batu, memancar cahaya 3 kali. Memancar cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama aku melihat Yaman dibebaskan. Cahaya kedua aku melihat Syam dibebaskan. Cahaya ketiga aku melihat Rom dibebaskan. Yaman dibebaskan. Yaman menjadi Islam. Itulah dia sekarang negara Yaman Utara, Yaman Selatan. Syam dibebaskan. Syam jadi Islam. Itulah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Tapi ada satu janji Nabi yang betul, yang belum nampak oleh mata kita. Rom. Ada yang mengatakan Rom itu Turki. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rom itu Turki, berarti hadis itu sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan Rom itu adalah Eropa. Dan Islam akan jaya di Eropa 100 tahun lagi. Tahun 2100, ada yang mengatakan 2050, itu Eropa akan berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkata demikian siapa? Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Cari nanti. Bernardlewis. Bernard Lewis. Ada orang Bukit Tinggi nama Bernard Lewis? Aku cek Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan ini orang Yahudi warga negara Amerika, bahwa Islam akan menguasai Eropa. Penyebabnya ada 3. Pertama, karena imigran dari negara-negara Islam berdatangan ke Eropa. Orang Turki datang merantau ke Jerman. Orang Turki banyak di Jerman. Orang Tunisia, Maroko, Aljazair banyak menjadi imigran di Paris, di Prancis. Zainuddin Zaidan dari mana? Aljazair. Tapi warga negara Prancis. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak merantau ke Inggris. Bahkan wali kota Inggris orang Muslim keturunan India. Secara populasi mereka kalah karena mereka tak mau punya anak. Ambo basuaju bule dan rambutnya pirang, matanya biru. Where are you come from? Switzerland. Are you have children? Lah ya, 2 anak. Enggak. Mana kasih ambo? Why? No time for child. Enggak ada waktu untuk menjaga anak. Enggak mau punya anak. Makanya di Eropa sekarang punya anak dibiayai sampai S3. Beda sampai awal. Bahkan sama belajar lalu 10. Oleh sebab itu maka secara populasinya kalah. Umat Islam datang berimigran, ramai-ramai pindah. Yang kedua, mereka secara populasi kalah. Yang ketiga, inya musnah sendiri disebabkan oleh virus HIV/AIDS gara-gara LGBT. Lagu pedang kok tak menghasilkan apa-apa. Api, musnah, mati. Islam tidak datang dengan meledakkan Twin Tower. Islam tidak datang dengan menghancurkan, tapi Islam datang dengan kelembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kalau begitu ada satu cahaya yang belum nampak umat Islam sekarang, tapi sebelum kiamat akan terwujud. Itulah yang ditakutkan Eropa menjadi Islam. Maka dikatakanlah Islam ini teroris, Islam ini radikal. Kenapa? Karena ketakutan itu bahasa awaknya Islamofobia. Fobia, ketakutan. Orang kalau terlalu ketakutan mencari pucuk pisang bancuk pucung. Orang kalau terlalu ketakutan takut. Jadi banyak orang kok ketakutan mencari aku. Takut ditakdir. Nama kok biasa-biasa. Balik 50 kurang. Kok ditakdir. Tapi dia orang ketakutan mencari mencret. Setelah yang dimuliakan Allah SWT. Paranoid nama penyakit. Anxiety nama penyakit psikologis, ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi, takut. Orang kalau terlalu takut kau tidak dapat lalu. Waktu Fir'aun ketakutan mencari bayi. Fir'aun itu penyakitnya fobia itu. Suatu malam dia bermimpi ada anak ketek menarik mahkota. Pagi-paginya ketakutan. Dipanggilnya namanya Watimpir namanya. Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun. Penasehat, yo tuan, malam tadi ambo mencari ada anak ketek menarik mahkota aku. Oh, kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu. Oh, kalau begitu keluarkan surat keputusan Fir'aun, semua anak-anak sembelih. Habis sembelih. Tapi Allah indah cara dia menyelamatkan. Wa auhayna ila ummi Musa, kami berikan pesan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak. Kotak itu bahasa Arabnya tabut kotak. Sampai ke tapi tabui. Alqihi fil yammi, masukkannya ke sungai Nil. Wala takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia rasul. Allah berjanji dan Allah tak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Dibalikkan anak itu kepada ibu. Cara mengembalikannya pun indah luar biasa. Bagaimana cara mengembalikan si anak kepada ibu? Dibuatnya anak itu menangis pagi, petang, siang dan malam. Dikasih susu kaleng. Itu beda Musa sama anak kini. Anak kini menangis, kasih handphone, iya. Nabi Musa dikasih. Datang Fir'aun, diadakanlah lomba musabaqah menyusukan anak. Sado amak-amak dan punya anak ketek suruh menyusukan anak. Musa tidak bergeming, menangis tadi sampai amak kandungnya tipu. Pas amak kandungnya tipu, dia anak kecil tahu membedakan amaknya mama orang. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah ingin menggodok nabi-nabi ini menjadi pemimpin, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang pemimpin. Bagaimana cara sahabat untuk mengangkat? Masing-masing mencalonkan. Orang Madinah mencalonkan namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah mencalonkan namanya Umar bin Khattab. Dua calon. Tapi waktu itu tidak ada baliho. Berkumpullah mereka di suatu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan monarki. Tahu monarki? Mati apanya, naik anaknya. Itu namanya monarki. Seandainya Nabi Muhammad itu monarki, meninggal Nabi, pasti yang jadi penggantinya adalah Fatimah. Fatimah anak Nabi tunggal perempuan. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW tidak monarki, tapi yang dipakai adalah permusyawaratan. Musyawarah. Inilah sistem yang paling adil. Musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, namanya demokrasi.
Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara antara profesor dengan orang biasa, sama-sama nilainya 1. Tidak adil. Yang adil itu Islam. Islam itu menetapkan manusia punya kemampuan yang berbeda, maka dia punya nilai poin yang berbeda. Masya Allah, tabarakallah, syukur, jazakumullah. Tidak ada temanya. Buku gurau, yo. Ustaz kalau ceramah jangan lagi temani. Yang pertama, lehernya kok angin. Kalau di Bekasi ayangnya putih. Banyak ustaz nggak sampai tua. Suaranya yang kedua, iko pita suara kuange di ceramah nggak boleh diagi gulu, dan banyak ustaz mati dek saking gulu. Ya, banyak ustaz. Orang Bukit Tinggi sayang kamu, cuma kau diagi itu. Teh talu ayo. Apa ibu yang dibilang di mana cari kajian? Aku lupa kalau ada cerita. Bahwa Islam itu peduli kepada kepemimpinan. Aslinya dalam kitab musyawarah. Akhirnya musyawarah lah sahabat. Maka diangkatlah Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar. Islam pakai musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, tapi pakai demokrasi. Demokrasi itu bisa baik, bisa tak baik. 10 anak di kelas mau cabut. Anak-anak kini ada cabut? Enggak, adanya online. Enggak cabut. Awak dulu jangan cabut. Kita pukul sih George. 10 anak ingin cabut pakai demokrasi. 10 orang. Lalu orang itu pun bertanya malah, hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini? Kita terapkan demokrasi, oke? Demokrasi. Nan 9 setuju cabut, nan cie indak setuju. Kalau gitu cabut apa indak? Cabut. Kalau gitu demokrasi kok elok indak? Gara-gara demokrasi lah makunan 9 kok cabut. Dan suara yang menang adalah suara cabut. Tapi rupanya nan 9, nan 10 anak kok sudah ngaji dengan Ustaz Jel Fatullah. Ustaz Jel Fatullah kok inyo sedang menilai ambo dari belakang bara somat kau dapet. Ini senior ambonya kakak kelas. 9, 10 anak kok sudah mengaji, sudah hebat, sudah takwa kepada Allah. Lalu mereka pun buat demokrasi. Ya akhi, ini kalau hijrah dulu. Enggak guys, hai brother, gimana kalau kita cabut hari ini? Yang setuju cabut cuma suka, 9 enggak setuju. Waktu itu cabut apa enggak? Enggak. Demokrasi baik apa enggak? Tadi kecilnya enggak baik. Jadi kalau begitu yang masalah bukan demokrasinya, tapi kurangnya. Lain jalan sama amak-amak pun paham demokrasi. Itu ambo sanalnya berceramah di Bukit Tinggi. Orangnya cerdas-cerdas, makanannya rendang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada masalah demokrasi. Yang masalah itu adalah orang yang memilih. 9 setuju cabut, jelek, negatif. 9 tidak setuju cabut, maka 9 itu yang menang. Baik bisa menang, salah bisa menang. Yang penting orang yang memilih. Ketika orang mengambil kertas, dia mencoblos. Coblos bukan sembarang coblos. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maka kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar. Dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah al-isyraq. 3 dosa besar paling besar. Nampak tahu syirik. Lah ya, ada orang Bukit Tinggi dan syirik. Indah ada. Nangka 2 durhaka pada orang tua. Ada orang Bukit Tinggi durhaka. Indah ada. Semuanya soleh solehah. Dan awak khawatirkan nangka 3 memberikan kesaksian palsu, syahadat tusuk. Apakah jenazah ini baik? Baik. Lah jale matinya sakau. Belum baik. Ambo kalau ditanya orang jenazah, apakah jenazahnya baik? Ambo dia.
kesaksian palsu. Begitu juga waktu akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakmu dengan mahar seperangkat alat sholat, kita uji Al-Quran tunai. Sah? Sah? Apa pula sah itu bukan anaknya? Itu tidak sah. Yang tahu mesti kasih tahu, tidak sah. Pak Kuang, tidak sah Pak Kuang. Kenapa? Ini mencoblos sebelum hari H dulu. Bini hamil duluan, tidak bisa mewalikan. Maka walinya mesti wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kuang. Wahai bapak-bapak yang dulu pernah salah, jangan ulang salah 2 kali. Ngaku ke Pak Kuang. Pak Kuang nanti akan nikah tuh, kamu pura-pura mencret dia. Enggak bah, nanti hari ada dosa orang itu. Jangan sampai terjebak pada kesaksian palsu saat orang mati, kesaksian palsu saat orang nikah, kesaksian palsu saat memilih pemimpin. Oleh sebab itu maka dalam Islam tidak hanya mengatur. Ada orang memahami Islam kok cuma 3: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Islam apa tuh? Islam minimalis. Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan. Maghrib jam 6.30. Kalau maghrib jam 6.30, maka subuh 6.30 sudah bisa sholat isyraq. Itu cara mengukur. Asal cari maghrib 6.30, berarti ini awak tak boleh sholat isyraq. Mana kertas pertanyaan? Apakah wanita yang telah berzina lalu bertaubat, apakah dia tetap dihukum Pak Ustaz? Perempuan yang minta dihukum tadi lah bertaubat atau belum bertaubat? Sudah bertaubat. Apakah dengan taubat gugur hukumannya? Tidak. Apakah kata Nabi? Lah bertaubat kan, pulang saya dah, tetap dihukum. Lalu sekarang Pak Ustaz, kita tidak bisa terapkan itu. Kalau datang orang ini ke Ambo, Ustaz jatuhkan saya hukuman, Ambo gali tanah di situ, Ambo tanam, sore Ambo ditangkap di Pak Kapolsek. Tak bisa diterapkan karena tidak ada perangkatnya. Maka yang sudah melakukan dosa banyak-banyak beristighfar saja, minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Anak yang memberi masukan pada orang tuanya yang salah, kemudian orang tuanya marah, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Kalian anak-anak, kalau orang tua abah salah, jangan kalian mengasih tahu. Orang tua itu punya 2, nenek mama dengan ustaz. Amak kamu salah, ya. Siapa ustaznya? Oh, Buya. Lidahnya pakai lidah Buya, tapi cakapnya pakai cakap. Yang kalian ngasih tahu. Tang-tang ngaji sama Ustaz Somad pulang dari situ, abah, amak duduk sini. Assalamualaikum. Itu caranya, pakai lidah orang lain, pinjam lidah orang lain. Nenek mama, Ustaz, yo, abah ambo kau tidak sembahyang, kecilkan nenek mama beko melurikannya. Nenek mama, coba nasihati abah ambo tidak sembahyang, kecil nenek mama, ambo pun tidak sembahyang juga. Jadi nenek mama itu ada seniornya lagi. Ada nenek mama senior, ada nenek mama junior. Itu tidak bisa. Ambo pun tidak bisa mau menasihati orang tua. Dulu waktu almarhumah masih ibu, almarhumah mak itu puasa apa tu tidak ada dalilnya. Aduh kecil ustaz kami. Lama betul. Berarti ambo kok tidak ustaz ni matanya. Ya di dekat rumah tu ada surau Al-Ma'mur namanya, habis asar kiri Yasin ngaji. Aduh, ustaz kami di surau tu. Berang waktu ambo masuk TV ambo tunjuk. Itu ustaz yang paling hebat tuh. Baunya tabligh akbar pengajian, tunjukkan bahwa jamaahmu banyak. Pulang dari situ ditanya, wah ang ada memelihara jin ni. Jadi orang tua itu tidak pernah yakin. Nama tanya lama-lama kecilnya. Tak pernah nampak aku kau tua. Jadi rupanya awak di mata gaya awak itu tetaplah anak ketik 2 tahun. Dia pernah lah kan? Tak pernah. Betul tak tuan?
CEO. Walaupun kalian profesor doktor lah kadang di mato gaek, di mato amak tetaplah anak kete umur 2 tahun. Jadi kalau kalian menceramahinya, kalian lucu. Anak muda 2 tahun ceramah, bukan sakannya. Sholatlah, lucu banget. Jadi pakai lidah orang lain. Aku lewat ke arah, tahu-tahu ngaji, menyinggung perasaan dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu kafir, mengajak engkau untuk mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan ikut dia. Tapi bolehkah kita melawan? Bolehkah kita memutuskan silaturahim? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Ini yang mau nasihatkan ke adik-adik ambo, karena anak muda jangan melawan ke amak. Tetap hormati mereka. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan dengan baik. Perkaratenan terakhir, sudah itu awak sholat sunat isyraq 2 rakaat, surang-surang, tapi masuk surganya basamo-samo. Ambo dulu. Tidak ada yang tahu si anak paling ikhlas. Mungkin nama awak nan dijual lebih ikhlas. Jadinya lebih dulu pulang. Siapa tahu si anak paling ikhlas di antara awak kan? Ustaz, ba'a corona kamangga dikur. Ba'a caronyo kok corona. Ba'a caronyo kamangga di Quran kini sekolah tak kuliah apole mengaji. Sekolah indah kuliah langsung, awak pakai online mengaji. Tonton video Ustaz Adi Hidayat, tonton video Pak Agim, tonton video Ustaz Jelfatullah, tonton Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Tidak ada halangan. Dulu ada negara namanya Uni Soviet. Bukan Uni Soviet. Uni Soviet kok komunis. Quran dibakar, nggak kuliah ada Quran dibakar habis ada. Ulama-ulama dibunuh. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, tagaklah negara namanya Rusia. Rusia itu mantan Uni Soviet. Pecah negara kok. Akhirnya negara-negara Islam berdiri. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan. Itu negara-negara Islam. Apa yang terjadi waktu tumbang Uni Soviet? Banyak penghafal Quran di stand. Bila anak-anak kau menghafal Quran? Rupanya malam-malam mati lampu, diambilnya tanah pasir di kamar tuh, dikaluakan tiap malam diambil, dikerok pakai buah mas bertahun-tahun, akhirnya dibuat lubang di bawah kamar, dibuat lubang, anak-anak menghafal Quran di dalam. Baca orang menghafal Quran dalam dan nampaklah ada lampu. Mendanga Quran, guru membaca, murid mendanga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Menghafal Quran indah mencari Quran, tapi dengan sistem mandanga. Dari mana saya tahu itu? Tahun 1999 Ambo di Kairo, datang pakar mukjizat Al-Quran, baca rito tentang anak-anak Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan hafal Quran, tidak dengan cara melihat Quran, tapi mendanga di dalam kalam, di dalam kamar, dek takwik, dibunuh dek komunis. Awak terang benderang. Oleh sebab itu amat sangat. Iko ujian corona, aku baru seupil, seujung kuku. Apakah saya boleh belajar tasawuf padahal saya masih berada di kelas 3 sanawiyah? Buka buku tasawuf modern Buya Hamka. Bali buku tasawuf modern. Hatamkan tasawuf modern itu,
Sesudah khatam tasawuf modern, baru dangakan tasawuf Ustadz Abdul Somad selama Ramadan patang. Judulnya 55 stasiun menuju Allah. Risalah Al-Qushairi. Tasawufnya tasawuf sunni, bukan tasawuf ambil parang aikola butuh iman bukan. Itu dukun. Nampaknya jadi sembahyang zuhur kalau ada sholat isra. Anak santri di pondok pesantren, salah satu pondok di Bukit Tinggi, sekarang di kelas akhir aliyah. Mohon doa dari Ustadz agar anak bisa lanjut kuliah ke Timur Tengah. Timur Tengah kok banyak. Tentukan titik koordinatnya dulu. 5 Al-Azhar. So, ikut langkah UAS dan UAH. UAS ke Mesir, habis itu ke Maroko, habis itu ke Sudan. UAH ke Libya. Terserahlah. Berarti sampai negara Mesir, Sudan, Libya, Maroko. Nah, pilih. Di mana lamanya Ustaz? Sadonya lama. Apa nasihat Ustaz untuk anak orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan pendapat Ustaz-Ustaz lain? Kalau ada menyalahkan pendapat ambo, tunjukkan di masalahnya. Biar ambo tahu. Ambo kan tidak tahu kalau peci ambo kok miring kan. Kurang lain mah tahu kan. Ustaz miring, baru ambo lurus. Kadang-kadang senyumnya kawan. Ada tuh jamaah senyum kamu. Rupanya pin kau di belakang. Jadi kalau ambo salah kita. Jadi kalau jamaah kita ambo salah, ambo tidak kecewa. Ambo berterima kasih. Tapi rasanya selama itu ambo tidak salah. Sebab ambo tidak pernah menurut saya, tidak pernah menurut Imam Fulan, menurut kita. Cuma kadang orang itu tidak terbacanya kitab ambo itu. Kitab ambo banyak. Ambo menulis disertasi 600 halaman, referensinya 200. Maka mau doktornya baru LC. Jadi tidak tekunyahnya kajian betul. Sombong saya kan. At-takabur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang dan sombong sodako. 600 halaman disertasi. Tesis ambo 300 halaman. Yang menyidang ambo profesor-profesor kurang Arab saja. Ambo surangan PSS. S1 ambo Mesir, S2 ambo Maroko, S3 ambo Sudan. Hitunglah di Indonesia kau ada orang yang sekolah di 3 negara. Profesor ambo Brunei Darussalam. Almarhum saya lalu. Apakah sujud sajadah imam harus membaca Allahu Akbar? Namo sujudnya tilawah, namo ayatnya sajadah. Ingat tuh, sujudnya tilawah, ayatnya sajadah. Apakah imam waktu turun itu bertakbir? Kalau nyon tidak bertakbir, pak makmum tahu. Agak saya makmum. Mati makmum baru. Bertakbir. Apa dalilnya? Karena setiap Nabi bergerak bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Buka maktab fatwa Syekh bin Baz. Imam waktu mau turun sujud tilawah takbir Allahu Akbar. Waktu mau tagak pun takbir Allahu Akbar. Itu maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya itu Allahu Akbar. Jale. Ya, jale. Berapa lama kita menempati surga itu? Wujud qidam baqa, wujud adu. Qidam indah berawal, baqa indah berakhir. Allah itu qidam indah adu awalnya, baqa indah adu akhirnya. Awal adu awal, adu akhir.
Tapi kalau awak masuk surga, khalidina fiha abada, indah berakhir tapi mungkin berakhir. Abdul Somad berawal, tapi kalau masuk surga indah berakhir tapi mungkin berakhir. Apa maksud mungkin berakhir? Kalau Allah berkehendak, ambo bisa berakhir. Itu beda sama Allah. Allah itu tidak indah berawal, bakok indah berakhir. Wujud tidak bakok, indah sama dengan awak. Mukhalafatuhu lil awak. Inyo sendiri, qiyamuhu nafsih. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat sama basar kalam, sifat 20 namanya. Berapa lama menempati surga? Seperti menempati rumah tinggal lapuk. Kita menempati surga, dan betulkah kita menempati surga seperti menempati rumah tinggal lapuk? Enggak. Syukran Ustaz. Ada pula lampak senyum di ujung. Ya senyum mau balas senyum. Makin lama makin ketek kerajaan. Bagaimana hukum tahlil dibaca dengan cepat-cepat? Tahlil di siko tadi cepat atau lambat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ada matnya, ilaha illallah. Ada orang tahlil tak ada. Kata Tuan Syekh Muhammad Ali, kalau orang berzikir indak tapek matnya, di situ setan masuk. Ndak tapek matnya, disitulah setan masuk. Jadi setan itu mencari celah. Kalau pas matnya, la ilaha illallah, itu maka banyak orang berzikir la ilaha tapi jadi dukun. Dia apa? Setan masuk. Nah, itu makanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Luruskan nih. La ilaha illallah. Ambo paling capek tetap matnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir tahlil ambo paling capek. Kecuali kalau tidak berbunyi, tidak ada suaranya, itu zikir sirna dalam itu. Cuma kalau ada kawan awak semalam gitu, mungkin berzikir. Awak kan bisa berzikir. Mungkin juga tidak. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana